Buku, The Economics of Commodity Markets, 2013. Penulis, Julien Chevalier, Florian Ielpo. Dinamika individual dalam pasar komoditas. Selamat pagi, para mahasiswa. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu dinamika individual dalam pasar komoditas, berdasarkan sebagian isi buku The Economics of Commodity Markets karya Julien Chevalier dan Florian Ielpo. Fokus kita adalah memahami bagaimana harga komoditas bergerak, apa saja karakteristiknya, dan bagaimana ini berbeda dari aset lain seperti saham atau obligasi. Kita akan membahas 4 aspek utama, tren, volatilitas, asimetri, dan peristiwa ekstrem. Tapi tenang, kita tidak akan terjebak dalam rumus matematika rumit. Saya akan menjelaskan semuanya dalam bahasa yang sederhana. Mari kita mulai. Pengenalan pasar komoditas. Pasar komoditas mencakup barang-barang seperti minyak, emas, gandum, atau kopi. Berbeda dengan saham yang mewakili kepemilikan perusahaan, komoditas adalah barang fisik yang diperdagangkan baik di pasar spot, langsung, maupun futures, kontrak untuk pengiriman di masa depan. Studi dalam buku ini menganalisis 22 komoditas dan 4 sub-indeks dari Goldman Sachs Commodity Index, GSCI, selama periode 1995-2012. Tujuannya adalah memahami pola pengembalian, returns, risiko, dan perilaku unik komoditas dibandingkan aset lain seperti saham, mata uang, atau suku bunga. Salah satu temuan awal adalah bahwa komoditas individu cenderung tidak memberikan risk premium, keuntungan tambahan karena menanggung risiko, secara konsisten. Namun, jika komoditas digabungkan dalam portofolio yang seimbang, seperti yang ditunjukkan oleh Goerton dan Rowenhorst, ada peluang untuk mendapatkan risk premium. Ini menunjukkan bahwa diversifikasi dalam komoditas bisa lebih menguntungkan dibandingkan berinvestasi pada satu komoditas saja. Karakteristik pengembalian komoditas. Mari kita ke poin pertama, pengembalian, returns, komoditas. Berdasarkan analisis, pengembalian tahunan komoditas bervariasi. Misalnya, subindeks GSCI untuk logam mulia menghasilkan pengembalian 9,6%, sementara pertanian hanya 1,8% selama 1995-2012. Ini mirip dengan saham, di mana indeks seperti Bovespa di Brasil mencatat pengembalian 16,6%, tetapi Nikkei di Jepang justru 4,1%. Jadi, komoditas tidak selalu kalah dari saham dalam hal pengembalian. Kedua, soal volatility atau tingkat fluktuasi harga. Banyak yang berpikir komoditas sangat fluktuatif, tetapi penelitian menunjukkan volatilitasnya rata-rata sekitar 30% per tahun, tidak jauh berbeda dari saham. Namun, ada pengecualian seperti kopi, 38,6%, gula, 35%, dan heating oil, 54,8%, yang memang sangat fluktuatif. Ini menunjukkan bahwa risiko di pasar komoditas bisa bervariasi tergantung jenis komoditasnya. Ketiga, kita bicara tentang skewness, yaitu seberapa simetris distribusi pengembalian. Komoditas menunjukkan skewness yang bervariasi, emas dan gandum memiliki skewness positif, lebih banyak pengembalian positif besar, tetapi kapas memiliki skewness negatif besar, 1,362. Ini berbeda dari saham, yang cenderung memiliki skewness negatif, lebih banyak pengembalian negatif besar. Menariknya, komoditas lebih mirip dengan mata uang dalam hal ini, di mana skewness bisa positif atau negatif tergantung asetnya. Terakhir, soal kurtosis, yang mengukur seberapa sering peristiwa ekstrem terjadi. Komoditas memiliki kurtosis tinggi, artinya harga mereka sering mengalami lonjakan atau penurunan besar. Misalnya, kurtosis kapas mencapai 26,364, jauh di atas 3, batas distribusi normal. Ini menegaskan bahwa komoditas rentan terhadap peristiwa ekstrem, mirip dengan mata uang, tetapi lebih heterogen dibandingkan saham. Persistensi tren dan perilaku pasar. Sekarang, kita bahas soal tren. Komoditas dikenal memiliki persistensi, artinya jika harga naik atau turun, perubahan ini cenderung berlangsung lama. Ini berbeda dari saham atau obligasi, yang lebih cepat kembali ke rata-rata, mean reversion. Persistensi ini menjadi dasar strategi trend following, di mana investor mencoba memanfaatkan tren harga jangka panjang. Namun,
Analisis dalam buku ini menunjukkan bahwa persistensi pada data harian tidak sekuat yang diperkirakan. Hanya beberapa komoditas seperti platinum, timbal, jagung, dan beras yang menunjukkan tren persisten secara statistik. Selanjutnya, kita bahas backwardation dan contango, dua kondisi penting di pasar futures. Backwardation terjadi ketika harga futures lebih rendah dari harga spot, menunjukkan pasar mengharapkan harga turun di masa depan. Sebaliknya, contango adalah ketika harga futures lebih tinggi, mengindikasikan ekspektasi kenaikan harga. Data menunjukkan bahwa tidak ada pola normal backwardation yang konsisten. Misalnya, aluminium cenderung contango, sementara Brent sering backwardation. Ini bervariasi antar komoditas dan periode waktu. Teori hedging pressure menjelaskan bahwa arah slope futures tergantung pada apakah hedgers, seperti produsen atau konsumen, lebih dominan di sisi beli atau jual. Peristiwa ekstrem dan lonjakan harga. Satu aspek unik komoditas adalah kecenderungan mereka mengalami jumps, lonjakan harga besar yang tiba-tiba. Penelitian menemukan bahwa jumps ini adalah bagian penting dari dinamika harga komoditas. Misalnya, komoditas pertanian seperti gandum memiliki lebih banyak jumps positif, kenaikan harga tiba-tiba, dibandingkan negatif, mungkin karena faktor seperti gagal panen. Sebaliknya, logam industri dan energi memiliki struktur jumps yang mirip dengan saham, lebih terkait dengan siklus ekonomi global. Menariknya, jumps ini bisa memicu tren panjang melalui apa yang disebut jump to volatility channel. Misalnya, setelah jump negatif pada gas alam, harga cenderung terus turun selama 20 hari. Sebaliknya, Brent menunjukkan mean reversion setelah jump, di mana harga kembali ke arah berlawanan. Komoditas juga sering mengalami co-jumps, lonjakan harga bersamaan di beberapa pasar, terutama selama krisis seperti 2008-2011. Ini menunjukkan keterkaitan antara komoditas dan aset lain selama periode ketidakstabilan. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan? Pasar komoditas memiliki karakteristik unik, pengembalian yang bervariasi, volatilitas yang sebanding dengan saham, skewness yang mirip mata uang, dan kurtosis tinggi yang menunjukkan peristiwa ekstrem. Trennya bisa persisten, tetapi tidak selalu, dan kondisi backwardation atau contango bergantung pada dinamika pasar. Jumps adalah ciri khas komoditas, terutama di sektor pertanian, dan bisa memengaruhi tren jangka panjang. Sekarang, ada waktu untuk tanya jawab. Apa yang ingin kalian pelajari lebih dalam? Apakah soal jumps, trend following, atau mungkin perbedaan komoditas dengan saham? Silakan ajukan pertanyaan. Hubungan antar aset di pasar komoditas. Selamat pagi, para mahasiswa. Hari ini kita akan membahas topik menarik dari buku The Economics of Commodity Markets karya Julien Chevalier dan Florian Ielpo, khususnya dari bagian yang berjudul Cross Asset Linkages dan Pengantar Commodities and the Business Cycle. Fokus kita adalah memahami bagaimana komoditas berinteraksi satu sama lain dan dengan aset lain seperti saham, obligasi, dan mata uang, serta hubungannya dengan siklus ekonomi. Kita akan membahas tiga hal utama: korelasi antar komoditas, hubungan komoditas dengan aset tradisional, dan dampak siklus ekonomi. Semua akan dijelaskan secara sederhana tanpa rumus matematika, jadi mari kita mulai. Korelasi antar komoditas. Pertama, mari kita lihat bagaimana komoditas berinteraksi satu sama lain. Penelitian dalam buku ini menganalisis korelasi pengembalian, returns, dari berbagai komoditas selama periode 1995-2012. Korelasi ini mengukur seberapa erat pergerakan harga dua komoditas bergerak bersama. Hasilnya menunjukkan 3 poin utama. 1. Korelasi antar komoditas secara umum rendah. Rata-rata korelasi antar komoditas sekitar 0,3, yang berarti pergerakan harga mereka tidak terlalu sinkron. Misalnya, korelasi antara gas alam dan emas sangat rendah, hanya 0,07, sementara korelasi antara minyak Brent dan WTI sangat tinggi, mencapai 0,94. Ini menunjukkan bahwa hubungan antar komoditas sangat bervariasi. 2. Korelasi lebih tinggi dalam satu kelompok komoditas. Komoditas dalam sektor yang sama, seperti energi atau logam, cenderung memiliki korelasi lebih tinggi. Contohnya, tembaga dan aluminium memiliki korelasi 0,72, dan emas dengan perak 0,71.
Namun, ada pengecualian di sektor pertanian, di mana korelasi antara jagung dan gula hanya 0,19, menunjukkan bahwa komoditas pertanian lebih beragam, heterogeneous. 3. Korelasi lintas sektor lebih lemah. Ketika membandingkan komoditas dari sektor berbeda, seperti energi dengan pertanian, korelasi rata-ratanya sekitar 0,3. Ini penting bagi investor karena menunjukkan bahwa portofolio yang mencakup komoditas dari berbagai sektor bisa memberikan diversifikasi yang baik, mengurangi risiko karena pergerakan harga yang tidak seragam. Namun, korelasi ini tidak tetap. Ada fenomena yang disebut spillover, yaitu ketika fluktuasi harga, volatility, satu komoditas memengaruhi komoditas lain. Misalnya, minyak WTI memiliki spillover ke jagung karena minyak memengaruhi biaya produksi jagung dan jagung digunakan sebagai biofuel, pengganti minyak. Spillover ini lebih kuat di sektor energi dan logam mulia, tetapi lemah di sektor pertanian, membuat komoditas pertanian seperti kedelai atau kapas sangat baik untuk diversifikasi. Hubungan komoditas dengan aset tradisional. Sekarang, kita beralih ke hubungan komoditas dengan aset tradisional seperti saham, obligasi, dan mata uang. Penelitian ini menemukan bahwa komoditas memiliki korelasi rendah dengan aset tradisional dalam jangka panjang, tetapi ada perbedaan antar jenis komoditas, satu logam mulia, precious metals. Emas, perak, dan platinum memiliki korelasi rendah dengan saham, bahkan kadang negatif. Misalnya, emas memiliki korelasi 0,02 dengan Dow Jones dan 0,04 dengan Swiss Market Index. Emas juga berkorelasi negatif dengan dolar AS, misalnya 0,42 dengan euro, artinya ketika dolar melemah, harga emas cenderung naik. Namun, emas berbeda dari perak dan platinum dalam hubungannya dengan suku bunga, emas berkorelasi negatif, sementara perak dan platinum positif. 2. Logam industri, industrial metals. Tembaga, aluminium, dan logam industri lainnya memiliki korelasi lebih tinggi dengan saham, sekitar 0,2 hingga 0,3, karena terkait dengan siklus ekonomi. Mereka juga berkorelasi negatif dengan dolar AS dan positif dengan suku bunga, mirip dengan saham. 3. Komoditas energi. Minyak WTI, heating oil, dan gas alam memiliki korelasi dengan saham yang lebih lemah dibandingkan logam industri, misalnya WTI hanya 0,1 dengan Dow Jones. Korelasinya dengan suku bunga juga lemah, menunjukkan bahwa energi lebih independen dari pasar keuangan tradisional. 4. Komoditas pertanian. Komoditas seperti jagung, kedelai, atau gula memiliki korelasi paling lemah dengan saham dan suku bunga, sekitar 0,1. Ini menegaskan bahwa komoditas pertanian adalah aset yang sangat baik untuk diversifikasi. Menariknya, komoditas memiliki korelasi lebih tinggi dengan mata uang dibandingkan saham atau obligasi. Ini karena harga komoditas biasanya dalam dolar AS, sehingga perubahan nilai dolar memengaruhi harga komoditas. Misalnya, ketika dolar melemah, harga komoditas cenderung naik. Beberapa mata uang, seperti dolar Australia, Kanada, atau krona Norwegia, disebut commodity currencies karena sangat dipengaruhi oleh harga komoditas energi dan logam industri. Selain korelasi, volatility spillover juga terjadi antara komoditas dan aset tradisional. Energi dan logam mulia adalah net contributors, pemberi pengaruh, ke saham dan suku bunga, misalnya energi memengaruhi SP500 sebesar 2,44. Sebaliknya, logam industri adalah net receivers, penerima pengaruh. Namun, secara umum, komoditas menerima sedikit spillover dari aset tradisional, menjadikannya menarik untuk diversifikasi portofolio. Komoditas dan siklus ekonomi. Sekarang, kita masuk ke hubungan komoditas dengan siklus ekonomi, bisnis sikle. Dari 2008 hingga 2011, pasar komoditas mendapat perhatian besar karena fluktuasi harga yang dramatis. Misalnya, harga minyak melonjak lalu jatuh pada 2008, harga emas mencapai rekor tertinggi, dan harga pertanian naik selama pemulihan ekonomi 2009-2010. Ini menunjukkan bahwa komoditas terkait dengan siklus ekonomi, meskipun sering dianggap sebagai aset diversifikasi. Penelitian membandingkan korelasi komoditas dengan saham, obligasi,
dan indeks seperti SP500 dan Russell 3000 dalam dua periode, jangka panjang 1987-2010 dan jangka pendek 2008-2010. Hasilnya, satu jangka panjang 1987-2010. Korelasi komoditas dengan aset tradisional sangat rendah. Misalnya, WTI hanya berkorelasi 3% dengan SP500, dan emas hampir 0% dengan obligasi. Korelasi antar komoditas juga rendah, seperti kopi dan gula hanya 8%. Ini mendukung gagasan bahwa komoditas adalah alat diversifikasi yang baik. Dua jangka pendek, 2008-2010. Selama krisis, korelasi meningkat drastis. Korelasi WTI dengan Russell 3000 melonjak dari 5% menjadi 28%, dan korelasi gula dengan WTI dari 8% menjadi 35%. Ini menunjukkan bahwa selama krisis, komoditas menjadi lebih terintegrasi dengan pasar keuangan global. Fenomena ini disebut finansialisation pasar komoditas, di mana komoditas semakin dipengaruhi oleh aktivitas investor seperti hedge funds dan manajer aset. Untuk memahami ini, penelitian menyarankan dua pendekatan. 1. Menganalisis bagaimana komoditas bereaksi terhadap berita ekonomi, dan 2. Mempelajari hubungan komoditas dengan siklus ekonomi global, misalnya melalui permintaan bahan baku dan energi di EAS, Eropa, atau Tiongkok. Jadi, apa kesimpulannya? Komoditas memiliki korelasi rendah antar sesama dan dengan aset tradisional dalam jangka panjang, terutama komoditas pertanian, menjadikannya alat diversifikasi yang kuat. Namun, korelasi ini meningkat selama krisis, menunjukkan finansialisation pasar komoditas. Energi dan logam mulia sering memengaruhi aset lain, sementara komoditas pertanian lebih independen. Hubungan dengan siklus ekonomi juga penting, terutama selama periode krisis. Sekarang, ada waktu untuk tanya jawab. Apakah kalian ingin tahu lebih dalam tentang spillover, commodity currencies, atau dampak krisis pada komoditas? Silakan ajukan pertanyaan. Reaksi pasar komoditas terhadap berita ekonomi. Selamat pagi, para mahasiswa. Hari ini kita akan membahas topik menarik dari buku The Economics of Commodity Markets karya Julien Chevalier dan Florian Ielpo, khususnya dari bagian The Reaction of Commodity Markets to Economic News. Fokus kita adalah bagaimana harga komoditas bereaksi terhadap berita ekonomi, seperti laporan GDP, inflasi, atau data ketenagakerjaan, dan bagaimana reaksi ini berbeda tergantung pada kondisi ekonomi, misalnya saat resesi atau ekspansi. Kita akan membahas tiga hal utama: cara mengukur dampak berita ekonomi, temuan utama dari penelitian, dan bagaimana komoditas tertentu bereaksi terhadap berita. Semua akan dijelaskan secara sederhana tanpa rumus matematika, jadi mari kita mulai. Mengukur dampak berita ekonomi. Pertama, mari kita pahami bagaimana penelitian ini mengukur dampak berita ekonomi pada harga komoditas. Berita ekonomi, seperti laporan non-farm payroll atau data inflasi, seringkali memiliki surprise component, yaitu selisih antara angka aktual yang dirilis dan perkiraan pasar, market consensus. Misalnya, jika GDP AS dilaporkan 2% lebih rendah dari perkiraan, ini bisa menyebabkan harga minyak WTI turun karena pasar menyesuaikan ekspektasi. Untuk mengukur dampaknya, penelitian ini menggunakan data dari Bloomberg, 1999-2011 untuk AS dan Eropa, 2007-2011 untuk Tiongkok, yang mencakup 16 jenis berita ekonomi, seperti non-farm payroll, ISM, AS CPI, dan China PMI. Berita ini dipilih karena sering memengaruhi pasar keuangan. Penelitian ini menganalisis bagaimana surprise dalam berita memengaruhi pengembalian, returns, komoditas dengan metode statistik. Mereka membandingkan perubahan harga komoditas pada hari berita dirilis, dengan mempertimbangkan pola harga sebelumnya, autoregressive component, dan fluktuasi harga yang berubah-ubah, time varying volatility. Hasilnya menunjukkan berita mana yang benar-benar memengaruhi harga komoditas, dan seberapa besar dampaknya. Penelitian ini juga membandingkan reaksi komoditas dengan aset tradisional, seperti indeks SP500, suku bunga obligasi AS 10 tahun, dan nilai tukar dolar AS. Misalnya, obligasi AS bereaksi terhadap 6 dari 7 berita ekonomi AS,
sementara SP500 lebih sensitif terhadap berita internasional, seperti keputusan suku bunga ECB. Ini menjadi pembanding untuk memahami seberapa sensitif komoditas terhadap berita. Temuan utama dari penelitian. Sekarang, mari kita lihat temuan utama dari penelitian ini, yang mencakup periode 1999-2011, komoditas kurang sensitif dibandingkan aset tradisional. Dalam jangka panjang, komoditas menunjukkan reaksi yang lebih lemah terhadap berita ekonomi dibandingkan obligasi atau saham. Misalnya, indeks komoditas energi GSCI hanya bereaksi terhadap dua berita, jobless claims dan keputusan suku bunga ECB. Ini menunjukkan bahwa komoditas bukanlah aset keuangan standar, karena nilainya tidak sepenuhnya bergantung pada prediksi arus kas masa depan seperti saham atau obligasi. Reaksi lebih kuat selama resesi. Penelitian ini membagi data menjadi periode resesi dan ekspansi berdasarkan definisi Enber. Selama resesi, komoditas bereaksi terhadap lebih banyak berita ekonomi. Misalnya, selama resesi, sektor pertanian, energi, dan logam industri bereaksi terhadap 8 jenis berita, sedangkan logam mulia bereaksi terhadap 3 berita, seperti ISM dan Cina PMI. Sebaliknya, selama ekspansi, hanya 4 berita yang memengaruhi komoditas, seperti IFO untuk pertanian dan non-farm payroll UN untuk logam mulia. Ini menunjukkan bahwa komoditas lebih terhubung dengan siklus ekonomi selama krisis. Sektor pertanian dan logam industri paling sensitif. Komoditas seperti jagung, kedelai, atau tembaga lebih sensitif terhadap berita ekonomi dibandingkan energi atau logam mulia. Ini karena sektor ini sangat terkait dengan aktivitas ekonomi global, seperti permintaan industri atau konsumsi pangan. Misalnya, GSCI agrikultural bereaksi terhadap berita seperti ASCPI dan ZTW, sementara GSCI industrial metals bereaksi terhadap EMU-GDP. Bukti terbatas tentang finansialisation. Penelitian ini juga mengevaluasi apakah komoditas semakin terintegrasi dengan pasar keuangan, finansialisation, misalnya karena meningkatnya investasi di commodity index funds. Dengan analisis rolling selama 3 tahun, mereka menemukan bahwa sensitivitas komoditas terhadap berita ekonomi bervariasi seiring waktu, terutama meningkat selama krisis 2008-2009. Namun, tidak ada tren jelas yang menunjukkan bahwa komoditas menjadi lebih terhubung dengan pasar keuangan secara permanen. Misalnya, sensitivitas terhadap berita Tiongkok meningkat pada 2008, dan berita AS pada 2009, tetapi menurun lagi pada 2009-2010. Reaksi bervariasi antar sektor. Logam mulia, seperti emas, lebih sensitif terhadap berita Eropa pasca krisis 2008-2009, mungkin karena flight to quality selama krisis utang Eropa. Energi menunjukkan sensitivitas tinggi selama krisis, tetapi rendah selama ekspansi. Pertanian dan logam industri mengikuti siklus ekonomi AS lebih erat. Reaksi komoditas pertanian spesifik. Sekarang, kita fokus pada bagaimana komoditas pertanian tertentu bereaksi terhadap berita ekonomi. Berdasarkan analisis penelitian ini, kapas, koton harga kapas bereaksi negatif terhadap kenaikan tak terduga di EMU CPI dan positif terhadap French Business Confidence dan Cina CPI. Selama resesi, kapas bereaksi negatif terhadap IFO Jerman dan EMU CPI, tetapi positif terhadap French Business Confidence dan keputusan suku bunga ECB. Selama ekspansi, kapas bereaksi positif terhadap IFO dan Cina CPI. Kedelai, soybean harga kedelai bereaksi positif terhadap AS CPI dan negatif terhadap ZTW Jerman dan EMU CPI. Selama resesi, kedelai bereaksi negatif terhadap ZTW, IFO, dan EMU CPI. Selama ekspansi, hanya China Industrial Production yang memengaruhi harga kedelai secara positif. Beras, rice beras menunjukkan reaksi yang sangat terbatas. Selama periode penuh dan ekspansi, tidak ada berita yang signifikan memengaruhi harga beras. Selama resesi, beras bereaksi negatif terhadap IFO Jerman dan positif terhadap French Business Confidence dan Cina CPI. GSCI agrikultural, indeks pertanian indeks ini bereaksi positif terhadap AS CPI dan French Business Confidence, tetapi negatif terhadap ZTW dan EMU CPI. Selama resesi, indeks ini juga bereaksi positif terhadap non-farm payroll dan ECB refinancing rate, tetapi negatif terhadap IFO dan ZTW. Secara keseluruhan,
komoditas pertanian menunjukkan pola yang rumit, dengan sedikit kesamaan antar komoditas. Selama ekspansi, hampir tidak ada berita yang memengaruhi harga, mirip dengan sektor energi. Selama resesi, berita Eropa, seperti YFO, ZTW, dan MUCPI, dan beberapa berita AS atau Tiongkok menjadi pemicu utama perubahan harga. Jadi, apa kesimpulannya? Komoditas, terutama pertanian dan logam industri, lebih sensitif terhadap berita ekonomi selama resesi dibandingkan ekspansi. Dalam jangka panjang, komoditas kurang bereaksi dibandingkan saham atau obligasi, menjadikannya aset diversifikasi yang baik. Namun, selama krisis, seperti 2008-2009, komoditas menjadi lebih terhubung dengan siklus ekonomi. Bukti finansialisation terbatas, karena sensitivitas komoditas terhadap berita ekonomi tidak meningkat secara permanen. Sekarang, ada waktu untuk tanya jawab. Apakah kalian ingin tahu lebih dalam tentang bagaimana berita tertentu memengaruhi komoditas tertentu, seperti kapas atau kedelai? Atau mungkin tentang perbedaan reaksi selama resesi dan ekspansi? Silakan ajukan pertanyaan. Hubungan pasar komoditas dengan siklus bisnis. Selamat pagi, para mahasiswa. Hari ini kita akan membahas topik menarik dari buku The Economics of Commodity Markets karya Julien Chevalier dan Florian Ielpo, khususnya dari bagian Economic Regimes and Commodity Markets as an Asset Class. Fokus kita adalah bagaimana harga komoditas berperilaku selama berbagai fase siklus bisnis global, seperti ekspansi, resesi, atau periode transisi, stalling. Kita akan membahas 3 hal utama. Bagaimana siklus bisnis memengaruhi harga komoditas, performa komoditas di berbagai rezim ekonomi, dan strategi investasi berbasis siklus bisnis. Semua akan dijelaskan secara sederhana tanpa rumus matematika, jadi mari kita mulai. Siklus bisnis dan pengaruhnya pada komoditas. Siklus bisnis adalah fluktuasi ekonomi yang mencakup periode ekspansi, ketika produksi dan harga naik, dan resesi, ketika produksi turun dan harga cenderung stagnan atau turun. Penelitian ini menggunakan data dari 1983 hingga 2011 untuk melihat bagaimana harga komoditas, seperti pertanian, energi, logam industri, dan logam mulia, bereaksi terhadap siklus bisnis di berbagai negara, termasuk AS, Eropa, Tiongkok, dan lainnya. Penelitian ini menemukan bahwa harga komoditas sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Misalnya, selama resesi, harga komoditas cenderung turun karena permintaan menurun. Sebaliknya, selama ekspansi, harga komoditas sering naik karena permintaan meningkat. Namun, tidak semua komoditas bereaksi sama. Logam mulia, seperti emas, sering naik selama resesi karena dianggap sebagai safe haven atau aset aman. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa siklus bisnis AS tidak selalu yang paling dominan memengaruhi komoditas. Eropa dan Tiongkok juga memiliki pengaruh besar, terutama untuk energi dan logam industri. Untuk mengukur siklus bisnis, penelitian ini menggunakan model statistik yang disebut Markov-Regime Switching Model. Model ini mengelompokkan ekonomi ke dalam 2 atau lebih rezim, seperti ekspansi dan resesi, berdasarkan data seperti produksi industri dan inflasi. Model ini membantu memahami kapan ekonomi beralih dari satu fase ke fase lain, dan bagaimana komoditas bereaksi. Misalnya, penelitian menemukan bahwa komoditas pertanian dan energi sangat terkait dengan siklus bisnis Eropa, sementara logam industri sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan Tiongkok, terutama setelah 2004. Performa komoditas di berbagai rezim ekonomi. Sekarang, mari kita lihat bagaimana komoditas berperforma di 5 rezim ekonomi yang diidentifikasi dalam penelitian ini, berdasarkan data AS dari 1984 hingga 2011, strong expansion, medium expansion, slow down, strong crisis, dan stalling. Strong expansion, ekspansi kuat selama periode ini, produksi industri naik sekitar 3,6% per bulan, inflasi meningkat, dan pengangguran menurun. Harga komoditas energi dan logam industri naik signifikan, bahkan mengungguli saham, equities. Misalnya, GSCI Energi naik 2,63% per bulan, dan GSCI Industrial Metals naik 2,11% per bulan. Ini adalah periode komoditi boom, di mana investor bisa mendapat keuntungan besar dari komoditas.
Medium expansion, ekspansi sedang pada fase ini, pertumbuhan ekonomi lebih lambat. Komoditas pertanian menunjukkan kenaikan kecil, 0,27% per bulan, tetapi energi dan logam industri justru turun, masing-masing 0,18% dan 0,45% per bulan. Saham SP500 mengungguli semua komoditas, sehingga investor disarankan untuk tidak terlalu fokus pada komoditas di fase ini. Slowdown, perlambatan ini adalah awal krisis, di mana produksi industri menurun dan pengangguran naik. Harga komoditas energi dan logam industri mulai pulih sedikit, masing-masing 0,32% dan 0,21% per bulan, tetapi komoditas lain, seperti pertanian, masih turun. Saham terus tertinggal, menunjukkan bahwa komoditas tertentu bisa menjadi pilihan di awal krisis. Strong krisis, krisis kuat ini adalah puncak resesi, di mana produksi industri turun drastis. Semua komoditas, kecuali logam mulia, mengalami penurunan besar. GSCI energi turun 4,14% per bulan, dan GSCI agriculture turun 2,87% per bulan. Sebaliknya, logam mulia naik 1,29% per bulan. Mengkonfirmasi perannya sebagai safe haven. Investor disarankan untuk menghindari komoditas kecuali logam mulia di fase ini. Stalling, transisi ini adalah fase antara ekspansi dan resesi, di mana produksi tumbuh lambat, 2% per bulan, dan inventaris meningkat karena permintaan lemah. Semua komoditas naik, dengan logam industri memimpin, 3,44% per bulan, diikuti energi, 1,60% per bulan, dan pertanian, 1,27% per bulan. Komoditas mengungguli saham, menjadikan fase ini waktu terbaik untuk berinvestasi di komoditas. Penelitian ini juga menemukan bahwa korelasi antara komoditas dan aset tradisional, seperti saham dan obligasi, bervariasi. Selama resesi, korelasi meningkat, sehingga komoditas tidak selalu menjadi alat diversifikasi yang baik. Namun, selama stalling, korelasi rendah, membuat komoditas menarik untuk portofolio. Strategi investasi berbasis siklus bisnis. Bagaimana investor bisa memanfaatkan informasi siklus bisnis? Penelitian ini membandingkan 3 strategi investasi, strategi komoditas murni, hanya berinvestasi di sub-indeks GSCI, pertanian, energi, logam industri, logam mulia. Strategi ini menguntungkan selama stalling dan strong expansion, tetapi berisiko selama krisis. Strategi ekuitas obligasi, berfokus pada saham, SP500, dan obligasi A10 tahun. Strategi ini lebih baik selama medium expansion, tetapi kurang efektif selama resesi atau stalling. Strategi campuran, ekuitas obligasi komoditas menggabungkan ketiganya. Strategi ini memberikan hasil terbaik, dengan Sharpe ratio tertinggi, 1,63 untuk strategi dinamis versus 1,37 untuk statis. Investor disarankan untuk menyesuaikan alokasi berdasarkan rezim, misalnya meningkatkan eksposur ke komoditas selama stalling dan ke saham selama medium expansion. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa informasi siklus bisnis sangat berharga. Investor bersedia membayar biaya manajemen hingga 3,7% per tahun untuk strategi komoditas murni dan 1,6% untuk strategi campuran yang menggunakan informasi siklus bisnis. Ini menegaskan bahwa memahami siklus bisnis dapat meningkatkan keuntungan investasi. Jadi, apa kesimpulannya? Harga komoditas sangat terkait dengan siklus bisnis, dengan performa terbaik selama stalling dan strong expansion. Logam mulia adalah pengecualian, berperforma baik selama krisis. Investor harus menggunakan informasi siklus bisnis untuk menyesuaikan portofolio, terutama dengan strategi campuran yang menggabungkan komoditas, saham, dan obligasi. Bukti. Financialization menunjukkan komoditas semakin terintegrasi dengan pasar keuangan, tetapi tetap memiliki karakter unik. Sekarang, ada waktu untuk tanya jawab. Apakah kalian ingin tahu lebih dalam tentang performa komoditas tertentu, seperti logam mulia, selama krisis? Atau mungkin tentang bagaimana strategi investasi bisa dioptimalkan? Silakan ajukan pertanyaan. Hubungan antar komoditas, cross commodity linkages. Selamat pagi, para mahasiswa.
Hari ini kita akan membahas topik penting dari buku The Economics of Commodity Markets karya Julien Chevalier dan Florian Ielpo, khususnya dari bagian Cross Commodity Linkages. Fokus kita adalah bagaimana harga berbagai komoditas, seperti produk pertanian, logam industri, logam mulia, dan energi, saling terkait dalam jangka panjang. Kita akan membahas 3 hal utama, konsep Granger Causality dan Cointegration, hubungan antar komoditas dalam berbagai kategori, serta implikasi ekonomi dari hubungan ini. Semua akan dijelaskan secara sederhana tanpa rumus matematika, jadi mari kita mulai. Konsep Granger Causality dan Cointegration. Pertama, mari kita pahami 2 konsep penting, Granger Causality dan Cointegration. Granger Causality adalah metode untuk mengetahui apakah harga satu komoditas dapat membantu memprediksi harga komoditas lain. Misalnya, jika harga jagung naik hari ini, apakah itu bisa memengaruhi harga kakao besok? Jika ya, kita bilang jagung Granger causes kakao. Penelitian ini menggunakan data harga harian dari Bloomberg untuk menguji hubungan ini di antara komoditas seperti jagung, gandum, kopi, dan minyak mentah WTI. Tes ini dilakukan dengan melihat apakah data harga masa lalu dari satu komoditas relevan untuk meramalkan harga komoditas lain. Kedua, Cointegration adalah konsep yang menunjukkan apakah 2 atau lebih komoditas memiliki hubungan jangka panjang yang stabil. Meskipun harga komoditas bisa naik turun dalam jangka pendek, jika mereka cointegrated, harga mereka cenderung kembali ke keseimbangan tertentu dalam jangka panjang. Ini seperti 2 orang yang berjalan bersama, kadang mereka berpisah sebentar, tapi selalu kembali berdekatan. Penelitian ini menggunakan tes Johansen Cointegration untuk memeriksa hubungan ini, dan juga mempertimbangkan kemungkinan struktural break, yaitu peristiwa besar yang mengubah hubungan harga, seperti krisis ekonomi. Untuk memastikan data valid, penelitian juga melakukan tes unit root, seperti Augmented Dicke Fuller dan KPSS, untuk memeriksa apakah data harga bersifat non-stasionari, berubah seiring waktu, dan memenuhi syarat untuk analisis Cointegration. Hubungan antar komoditas dalam berbagai kategori. Sekarang, mari kita lihat hubungan antar komoditas dalam 4 kategori, produk pertanian, logam industri, logam mulia, dan energi, berdasarkan data dari 1993 hingga 2011. Produk pertanian. Penelitian menemukan bahwa komoditas pertanian, seperti jagung, gandum, dan kedelai, seringkali memiliki hubungan substitutability, bisa saling menggantikan, atau complementarity, saling melengkapi. Misalnya, jagung dan kedelai sering digunakan bersama untuk pakan ternak, jadi harganya cenderung bergerak bersama. Tes Granger Causality menunjukkan bahwa jagung memengaruhi harga kakao, gandum memengaruhi kopi dan kakao, dan kapas memengaruhi gandum serta kakao. Kakao tampaknya menjadi komoditas kunci yang sering terhubung dengan komoditas lain. Dalam analisis Cointegration, hubungan jangka panjang ditemukan antara jagung, gandum, dan kedelai, terutama ketika mempertimbangkan struktural break pada Agustus 2010. Hubungan ini stabil, dengan jagung dan kedelai berperan besar dalam menjaga keseimbangan harga. Selain itu, hubungan antara kakao, kopi, gula, dan gandum juga ditemukan ketika ada struktural break, dengan kakao dan kopi sebagai penggerak utama keseimbangan. Logam industri dan logam mulia. Penelitian ini tidak memberikan detail spesifik tentang hasil Cointegration untuk logam industri, seperti aluminium, tembaga, nikel, dan logam mulia, seperti emas, perak, platinum. Namun, secara umum, logam mulia cenderung bergerak bersama dalam jangka panjang, seperti terlihat pada grafik harga emas, perak, dan platinum yang menunjukkan pola serupa. Logam industri, di sisi lain, lebih dipengaruhi oleh permintaan industri dan siklus ekonomi, sehingga hubungan mereka bisa lebih bervariasi. Tes Granger Causality menunjukkan bahwa harga minyak WTI memengaruhi aluminium dan nikel, menunjukkan adanya hubungan antara energi dan logam industri. Energi. Untuk komoditas energi, penelitian fokus pada minyak mentah, WTI dan Brent, gasoil, gas alam, dan minyak pemanas. Tes Granger Causality menunjukkan bahwa WTI memengaruhi gasoil, jagung, gandum, dan kedelai, sementara Brent memengaruhi gasoil. Gas alam juga memengaruhi gasoil dan minyak pemanas. Dalam analisis Cointegration,
hubungan kuat ditemukan antara WTI dan gasoil, terutama pada periode 1993-2000, yang menunjukkan bahwa cerak sprayat, selisih harga minyak mentah dan produk olahannya, stabil. Hubungan S-rupa ditemukan antara Brent dan gasoil, meskipun hasilnya kurang kuat karena error correction mekanis yang lemah. Untuk WTI dan minyak pemanas, serta Brent dan minyak pemanas, hubungan kointegration tidak sepenuhnya valid karena masalah pada error correction mekanis. Namun, hubungan antara WTI dan gas alam cukup kuat, terutama pada 1993-2011, dengan WTI berperan dalam menjaga keseimbangan harga. Hubungan antara minyak pemanas dan gas alam juga ditemukan, tetapi kurang stabil, dengan struktural break pada Juli 2008. Implikasi ekonomi dan kesimpulan. Apa artinya semua ini bagi pelaku pasar? Pertama, hubungan kointegration menunjukkan bahwa komoditas sering berbagi common trends, seperti permintaan global atau faktor substitusi. Misalnya, ketika harga minyak naik, harga jagung dan kedelai bisa ikut naik karena permintaan biofuel. Ini penting bagi produsen, konsumen, dan investor. Kedua, hasil Granger causality membantu investor memprediksi pergerakan harga. Misalnya, jika harga WTI naik, investor bisa memperkirakan kenaikan harga aluminium atau gasoil. Ketiga, adanya struktural break menunjukkan bahwa hubungan antar komoditas bisa berubah karena peristiwa besar, seperti krisis finansial, sehingga investor harus fleksibel dalam strategi mereka. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa WTI sering menjadi leader dalam price discovery, artinya perubahan harga WTI sering memicu penyesuaian harga komoditas lain. Untuk komoditas pertanian, kakao dan kedelai juga memainkan peran penting. Bagi manajer investasi, memahami hubungan ini membantu dalam cross-hedging, misalnya menggunakan kontrak jagung untuk melindungi posisi kedelai karena hubungan kointegration mereka. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pasar komoditas sangat saling terkait. DN memahami hubungan ini dapat meningkatkan keputusan investasi. Jadi, kesimpulannya, komoditas seperti produk pertanian, logam, dan energi memiliki hubungan jangka panjang yang dapat diidentifikasi melalui kointegration dan Granger causality. Hubungan ini dipengaruhi oleh faktor seperti substitusi, permintaan global, dan structural break. Bagi investor, memahami hubungan ini sangat penting untuk strategi hedging dan prediksi harga. Sekarang, ada waktu untuk tanya jawab. Apakah kalian ingin tahu lebih banyak tentang hubungan antara minyak dan pertanian? Atau mungkin tentang bagaimana struktural break memengaruhi investasi? Silakan ajukan pertanyaan. Hubungan komoditas dengan pasar aset tradisional. Selamat pagi, mahasiswa sekalian. Hari ini kita akan membahas topik menarik dari buku The Economics of Commodity Markets karya Julien Chevalier dan Florian Ielpo, khususnya dari bagian Cointegration with Traditional Asset Markets. Kita akan fokus pada hubungan antara pasar komoditas, seperti produk pertanian, energi, logam industri, dan logam mulia, dengan pasar aset tradisional, yaitu saham, equities, obligasi, bonds, dan nilai tukar, exchange rates. Pembahasan akan mencakup tiga hal, konsep Granger causality dan kointegration, hubungan komoditas dengan saham serta obligasi, dan hubungan komoditas dengan nilai tukar. Semua akan dijelaskan secara sederhana tanpa rumus matematika. Mari kita mulai. Konsep Granger causality dan kointegration. Pertama, mari kita pahami dua konsep kunci, Granger causality dan kointegration. Granger causality adalah cara untuk mengetahui apakah pergerakan harga satu aset, misalnya komoditas, bisa memprediksi pergerakan harga aset lain, seperti saham. Contohnya, jika harga minyak naik hari ini, apakah itu bisa memengaruhi harga saham besok? Jika iya, kita bilang minyak Granger causal saham. Penelitian ini menggunakan data harian dari Bloomberg untuk menguji hubungan ini, dengan fokus pada indeks komoditas GSCI, yang mencakup sub-indeks seperti pertanian, energi, logam industri, dan logam mulia, serta aset tradisional seperti indeks SP500, suku bunga obligasi A10 tahun, A10 year rate, dan nilai tukar dolar AS. Kedua, kointegration menunjukkan apakah dua atau lebih aset memiliki hubungan jangka panjang yang stabil.
Meskipun harga mereka bisa berfluktuasi dalam jangka pendek, jika mereka co-integrated, harga mereka akan cenderung kembali ke keseimbangan tertentu dalam jangka panjang. Bayangkan seperti dua kapal yang berlayar bersama, kadang terpisah oleh ombak, tapi selalu kembali berdekatan. Penelitian ini menggunakan tes Lutkepohl untuk menguji kointegration dengan mempertimbangkan struktural break, yaitu peristiwa besar seperti krisis ekonomi yang bisa mengubah hubungan harga. Untuk memastikan data valid, penelitian juga melakukan tes unit root, seperti Augmented Ditke Fuller, Philips Perron, dan KPSS, untuk memeriksa apakah data harga bersifat non-stasionari, berubah seiring waktu, yang merupakan syarat untuk analisis kointegration. Hubungan komoditas dengan saham dan obligasi. Sekarang, kita akan melihat bagaimana komoditas berhubungan dengan saham, diwakili oleh SP500, dan obligasi, diwakili oleh A10YR, berdasarkan data dari 1993 hingga 2011. Granger Causality. Tes Granger Causality menunjukkan bahwa subindeks GSCI pertanian memengaruhi subindeks energi dan logam industri. Sebaliknya, subindeks energi memengaruhi pertanian dan logam industri. Subindeks logam industri juga memengaruhi pertanian, begitu pula logam mulia. Namun, hubungan antara subindeks GSCI dengan SP500 dan A10YR sangat terbatas. Yang menarik, SP500 memengaruhi hampir semua variabel, termasuk emas, minyak WTI, dan semua subindeks GSCI, kecuali A10YR. Ini menunjukkan bahwa pasar saham adalah penggerak utama, driving force, dalam hubungan ini, sementara obligasi hanya memengaruhi subindeks logam industri secara terbatas. Kointegration dengan SP500. Penelitian menguji kointegration antara subindeks GSCI dan SP500, dengan mempertimbangkan struktural break. Berikut hasilnya, pertanian dan SP500, ada hubungan kointegration dengan struktural break pada Oktober 1997. Namun, hanya subindeks pertanian yang menyesuaikan kembali ke keseimbangan, error correction term negatif, yang agak aneh karena biasanya pasar saham yang memimpin. Hubungan ini stabil setelah 1997, tapi tidak sebelumnya. Logam industri dan SP500, ada hubungan kointegration dengan struktural break pada Juni 2008. Kedua variabel, logam industri dan SP500, sama-sama menyesuaikan ke keseimbangan, menunjukkan hubungan yang kuat, mungkin karena logam industri dibutuhkan saat ekonomi sedang ekspansi, yang tercermin di pasar saham. Namun, hubungan ini tidak stabil pada 1993-1998. Logam mulia dan SP500, ada hubungan kointegration dengan struktural break pada September 1996, tapi hanya logam mulia yang menyesuaikan ke keseimbangan, yang lagi-lagi terasa tidak biasa. Hubungan ini tidak stabil sepanjang periode. Energi dan SP500, ada hubungan kointegration dengan struktural break pada September 2008, dengan kedua variabel menyesuaikan ke keseimbangan, dan energi sedikit lebih dominan. Ini masuk akal karena energi adalah input produksi yang meningkat saat ekonomi ekspansi. Namun, hubungan ini tidak stabil sebelum 2008. Emas, minyak WTI, SP500, dan A10YR, tidak ada hubungan kointegration yang valid karena hasil tes tidak konsisten. Secara keseluruhan, meskipun ada indikasi hubungan kointegration, hasilnya sering tidak stabil atau tidak didukung oleh mekanisme penyesuaian yang kuat, error correction mechanism. Ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Buyaksahin et al. 2010, YNG menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan jangka panjang yang kuat antara komoditas dan saham. Hubungan komoditas dengan nilai tukar. Selanjutnya, kita bahas hubungan komoditas dengan nilai tukar, khususnya euro-dolar, EUR-USD exchange rate, dan indeks dolar AS, USD Trade Weighted, berdasarkan data 1993-2011. Granger Causality. Tes Granger Causality menunjukkan hubungan yang lemah. Subindeks pertanian memengaruhi EUR-USD exchange rate, dan USD Trade Weighted memengaruhi subindeks logam industri, logam mulia, dan EUR-USD exchange rate. Ada juga hubungan timbal balik antara EUR-USD exchange rate dan USD Trade Weighted. Namun, secara umum,
hubungan antara komoditas dan nilai tukar tidak kuat. Kointegration dengan nilai tukar. Penelitian menguji kointegration antara subindeks GSCI dan USD exchange rate, pertanian, logam industri, dan logam mulia. Tidak ada hubungan kointegration yang valid, baik dengan USD exchange rate maupun USD trade weighted, kecuali untuk logam mulia dengan USD trade weighted pada 2002, tapi tidak stabil. Energi dan USD, ada hubungan kointegration dengan struktural break pada Juli 2008. Kedua variabel menyesuaikan ke keseimbangan, tapi hubungan ini tidak stabil sebelum 2008. Emas, perak, platinum, WTI, dan USD, ada hubungan kointegration tanpa struktural break, dengan minyak WTI sebagai penggerak utama dalam menyesuaikan ke keseimbangan. Hubungan ini stabil sepanjang 1993-2011, menunjukkan bahwa minyak, bukan nilai tukar, yang menjadi jembatan antar komoditas. Emas dan USD, tidak ada hubungan kointegration yang valid. WTI dan USD, ada hubungan kointegration dengan struktural break pada Juli 2008, dengan WTI sebagai penggerak utama, tapi tidak stabil sebelum 2008. WTI, jagung, kapas, kedelai, dan USD, ada hubungan kointegration dengan struktural break pada Juli 2008. Semua variabel, kecuali kapas, menyesuaikan ke keseimbangan, dengan WTI dan jagung sebagai penggerak utama. Namun, hubungan ini tidak stabil sebelum 2008. Secara keseluruhan, hubungan kointegration dengan nilai tukar sulit ditemukan, kecuali dalam kasus tertentu di mana minyak WTI dan jagung berperan besar. Ini menunjukkan bahwa minyak adalah komoditas kunci dalam hubungan jangka panjang, bukan nilai tukar. Kesimpulannya, hubungan antara pasar komoditas dan aset tradisional, saham, obligasi, nilai tukar, tidak selalu jelas dalam jangka panjang. SP500 sering menjadi penggerak dalam Granger causality, tapi hubungan kointegration sering tidak stabil atau tidak didukung oleh mekanisme penyesuaian yang kuat. Minyak WTI menonjol sebagai komoditas yang sering memimpin dalam hubungan jangka panjang, terutama dengan nilai tukar dan komoditas lain seperti jagung. Bagi investor, temuan ini menunjukkan bahwa diversifikasi portofolio antara komoditas dan aset tradisional bisa menguntungkan karena kurangnya hubungan jangka panjang yang kuat. Sekarang, ada waktu untuk tanya jawab. Apakah kalian ingin tahu lebih banyak tentang peran minyak WTI? Atau mungkin tentang mengapa hubungan dengan nilai tukar lemah? Silakan ajukan pertanyaan. Hubungan komoditas dengan produksi industri dan inflasi. Selamat pagi, mahasiswa sekalian. Hari ini kita akan membahas topik dari buku The Economics of Commodity Markets karya Julien Chevalier dan Florian Ielpo, khususnya dari bagian Cointegration with Industrial Production and Inflation. Fokus kita adalah hubungan antara pasar komoditas, seperti pertanian, energi, logam industri, dan logam mulia, dengan dua variabel makroekonomi utama, industrial production, sebagai proksi aktivitas ekonomi, dan inflation. Kita akan menjelaskan konsep Granger causality dan kointegration, hubungan komoditas dengan industrial production, serta hubungan komoditas dengan inflation dan variabel moneter. Semua akan dijelaskan secara sederhana tanpa rumus matematika. Mari kita mulai. Konsep Granger causality dan kointegration. Pertama, mari kita pahami Granger causality dan kointegration. Granger causality adalah metode untuk mengetahui apakah pergerakan satu variabel, misalnya harga komoditas, bisa memprediksi pergerakan variabel lain, seperti industrial production. Contohnya, jika harga minyak naik, apakah itu memengaruhi industrial production di bulan berikutnya? Jika ya, kita bilang minyak Granger causes industrial production. Penelitian ini menggunakan data bulanan dari Bloomberg, termasuk subindeks GSCI untuk pertanian, energi, logam industri, dan logam mulia, serta data industrial production dari negara seperti AS, Tiongkok, Brasil, Australia, Kanada, Uni Eropa, dan Jerman, ditambah data inflation dan monetary aggregates seperti ASM2. Kointegration menunjukkan hubungan jangka panjang yang stabil antara dua atau lebih variabel. Meskipun harga mereka berfluktuasi dalam jangka pendek, jika kointegrated, mereka akan kembali ke keseimbangan tertentu dalam jangka panjang.
Penelitian ini menggunakan tes Lutkepohl untuk menguji kointegration dengan mempertimbangkan struktural break, yaitu peristiwa besar seperti krisis keuangan 2008 yang bisa mengubah hubungan antar variabel. Untuk memastikan data valid, penelitian juga melakukan tes unit root, seperti Augmented Diffie-Fuller, Phillips-Perron, dan KPSS, untuk memeriksa apakah data bersifat non-stasionari, berubah seiring waktu, yang diperlukan untuk analisis kointegration. Hubungan komoditas dengan industrial production. Sekarang, kita bahas hubungan antara subindeks GSCI, pertanian, energi, logam industri, logam mulia, dan industrial production di berbagai negara, berdasarkan data 1993-2011. Granger Causality. Tes Granger Causality menunjukkan bahwa subindeks pertanian memengaruhi industrial production di Tiongkok, Brasil, Kanada, dan Uni Eropa. Subindeks energi memengaruhi industrial production di semua negara yang diuji, meskipun pada tingkat signifikansi YNG lebih rendah. Logam industri memengaruhi industrial production di semua negara kecuali Australia dan Kanada. Logam mulia hanya memengaruhi industrial production di AS dan Tiongkok. Sebaliknya, industrial production AS memengaruhi semua subindeks GSCI, menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi AS adalah penggerak utama. Di Tiongkok, industrial production memengaruhi subindeks energi dan logam industri, mencerminkan permintaan bahan baku saat ekonomi tumbuh. Namun, industrial production dari negara lain tidak menunjukkan pengaruh kuat terhadap komoditas. Kointegration dengan industrial production. Penelitian menguji kointegration antara subindeks GSCI dan industrial production AS, dengan mempertimbangkan struktural break. Hasilnya, ada hubungan kointegration antara subindeks GSCI dan industrial production AS untuk periode 1993-2000 dan 1993-2011 dengan struktural break pada September 2005. Dalam model vektor error correction, VECM, industrial production AS adalah variabel utama yang G menyesuaikan kembali ke keseimbangan, error correction term negatif dan signifikan. Namun, hubungan ini tidak stabil, non-stasionari, sehingga tidak memenuhi syarat kointegration yang kuat. Untuk negara lain, Tiongkok, Brasil, Australia, Kanada, Uni Eropa, Jerman, ada indikasi kointegration dengan struktural break, tetapi hasilnya sering tidak stabil atau tidak didukung oleh mekanisme penyesuaian yang kuat. Untuk komoditas spesifik, seperti logam, aluminium, tembaga, timbal, seng, atau pertanian, gandum, jagung, kedelai, tidak ada hubungan kointegration yang konsisten dengan industrial production AS. Minyak juga tidak menunjukkan hubungan kointegration dengan industrial production Uni Eropa. Secara keseluruhan, meskipun ada hubungan jangka pendek, Granger Causality, hubungan jangka panjang, kointegration, antara komoditas dan industrial production sulit dibuktikan karena kurangnya stabilitas hubungan. Hubungan komoditas dengan inflation dan monetary variables. Selanjutnya, kita bahas hubungan antara komoditas dan inflation, AS dan Uni Eropa, serta monetary variable seperti ASM2, berdasarkan data 1993-2011. Granger Causality. Tes Granger Causality menunjukkan hubungan yang lemah. Inflation Kanada memengaruhi subindeks pertanian dan logam mulia, sementara inflation Australia memengaruhi inflation Brasil dan Uni Eropa. ASM2 dan OECD Inflation Index juga memengaruhi beberapa variabel inflation. Namun, secara umum, tidak ada hubungan kuat antara komoditas dan inflation atau monetary variables. Kointegration dengan inflation dan monetary variables. Penelitian menguji kointegration dengan struktural break, pertanian, ASM2, dan inflation AS, ada hubungan kointegration dengan struktural break pada Agustus 2008, tetapi hanya ASM2 yang menyesuaikan ke keseimbangan, dan hubungan ini tidak stabil. Logam mulia dan industri, ASM2, dan inflation AS, ada hubungan kointegration dengan struktural break, tetapi hanya inflation AS yang menyesuaikan ke keseimbangan, dan hubungan ini tidak stabil. Energi, ASM2, dan inflation AS, ada hubungan kointegration dengan struktural break pada Oktober 2008, dengan ASM2 sebagai penyesuai utama, tetapi hubungan ini juga tidak stabil.
Pertanian dan inflation Uni Eropa, ada hubungan kointegration dengan struktural break pada Juli 2010, tetapi hubungan ini tidak stabil. Logam mulia dan industri, dan inflation Uni Eropa, ada hubungan kointegration dengan struktural break pada September 2008, tetapi tidak ada penyesuaian yang signifikan. Energi dan inflation Uni Eropa, ada hubungan kointegration dengan struktural break pada Juli 2008, dengan subindeks energi sebagai penyesuai, tetapi hubungan ini tidak stabil. Emas dan inflation AS, tidak ada hubungan kointegration yang valid. Minyak WTI dan inflation AS, tidak ada hubungan kointegration yang valid. Emas, logam industri, AS10YR, industrial production AS, dan inflation AS, ada hubungan kointegration yang stabil tanpa struktural break. AS10YR, industrial production AS, dan inflation AS adalah penyesuai utama, menunjukkan bahwa hubungan antara komoditas dan inflation lebih kuat ketika melibatkan pasar obligasi dan aktivitas ekonomi. Secara keseluruhan, hubungan kointegration antara komoditas dan inflation sulit dibuktikan, kecuali dalam kasus yang melibatkan banyak variabel seperti obligasi dan industrial production. Kesimpulannya, hubungan antara komoditas dan industrial production menunjukkan adanya pengaruh jangka pendek, Granger causality, tetapi hubungan jangka panjang, kointegration, sering tidak stabil. Untuk inflation, hubungan jangka panjang hanya terlihat dalam kasus khusus yang melibatkan pasar obligasi dan industrial production. Bagi investor, ini menunjukkan bahwa komoditas bisa digunakan untuk diversifikasi karena kurangnya hubungan jangka panjang yang kuat dengan inflation. Sekarang, ada waktu untuk tanya jawab. Apakah kalian ingin tahu lebih banyak tentang peran industrial production AS? Atau mengapa hubungan dengan inflation lemah? Silakan ajukan pertanyaan.